Kita akan segera menyaksikan pertandingan antara Pelita Jaya Jawa Barat melawan Sriwijaya FC Palembang. Barisan kedua tim bersiap-siap memasuki lapangan pertandingan diawali dengan bendera fair play. Kemudian disusul barisan wasit yang akan memimpin pertandingan pada kali ini. Mereka mengalami kekalahan pada 3 kali pertandingan terakhir. Dan ini adalah barisan Pelita Jaya Jawa Barat. Sriwijaya FC juara pada 2 turnamen yang berbeda tahun lalu sekaligus memecahkan rekor dalam persepakbolaan nasional. Nah, baru saja melakukan coin toss dan ini adalah line up Pelita Jaya di bawah Coach Fandi Ahmad. Ya, inilah skuad dari tim Pelita Jaya yang dipercayakan oleh Coach Fandi Ahmad. Masih dipercayakan Dian Agus di bawah Mister dengan pola 4-4-2 dengan tidak hadirnya Firman Utina. Dan ini adalah line up Sriwijaya FC Palembang under the coach Rahmat Darmawan. Ya, yang paling menarik dari Sriwijaya ini adalah memang pemain tidak tergantikan di sini, yaitu seorang Jarahan. Ini yang menjadi pertanyaan dari semua Persija Jakarta. Dan wasit beberapa saat lagi akan segera memulai jalannya babak pertama. Anang Suryana dan inilah 45 menit pertama Pelita Jaya Jawa Barat Sriwijaya FC Palembang. ini di sini sana ini, di sini. Tampaknya Pelita Jaya langsung memulai inisiatif penyerangan. Ada Cristiano Lopez coba mengejar bola. Masih berhasil diselamatkan oleh Amrizal. Sebuah penetrasi yang dilakukan oleh Cristiano Lopez tadi. Pemain yang sejauh ini telah mengoleksi 6 gol bagi Pelita Jaya. Tendangan pojok bagi Pelita Jaya. Egy langsung ke depan gawang. Ridwan coba melakukan tendangan langsung, masih berada di atas Mister gawang Ferry Rotinsulu. Ya, cukup menarik apa yang dilakukan anak-anak Pelita Jaya, di mana dari menit pertama sudah mendapatkan 2 peluang yang diperoleh oleh Ridwan dan juga Cristiano Lopez. Masih Errol, lepaskan umpan ke depan, coba dikejar Gendut Doni. Ya, kalau kita perhatikan memang dari awal pertandingan ini sudah tampak pertandingan akan berjalan menarik. Kedua tim akan memeragakan teknik, tidak ada permainan kasar dan juga karena Zahrahan, serangan balik dari Sriwijaya. Cepat kita lihat masuki daerah pertahanan Pelita dan Zahrahan gol! Zahrahan kembali membuktikan kemampuannya pada menit ke-6. Menjeblos gawang Dian Agus. Buat tim tamu Sriwijaya FC unggul sementara dengan 0-1. Ya, inilah kelebihan dari seorang Jarahan, di mana dia dapat membaca permainan. Kita lihat di sini betapa lengahnya pemain belakang Pelita. Dengan munculnya dari belakang, seorang Jarahan dapat melakukan penyelesaian akhir dengan baik. Dan umpan yang diterima oleh Kate Gaya Megam. ya memang ada 2 catatan di sini. Pertama, mengapa Kate Gaya Megam bisa dengan mudah menguasai bola dari sisi kanan, karena memang tadi Errol terlalu asik menyerang, 2 kali dia berada di atas. Kembali Pelita Jaya melebar ke kanan, Ridwan. Masih Ridwan mencoba masuk ke daerah pertahanan Sriwijaya. Lepaskan umpan, Cristiano Lopez, gol! Hanya 1 menit berselang, Cristiano Lopez, striker Pelita Jaya Jawa Barat, mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah menerima umpan yang begitu matang dengan heading yang cukup terarah. Cristiano Lopez, 1-1 Pelita Jaya Jawa Barat Sriwijaya FC Palembang. Ya, gol ini bisa disebut karena memang kelengahan atau anggap remeh, karena kita tahu bagaimana Sriwijaya sudah unggul 1-0 menghadapi tim yang sebelumnya selalu kalah. Dengan 1-0 mereka sudah yakin dan kecolongan. Artinya dalam sekian detik serangan balasan terjadi dan seorang Lopez bisa membobol gawang Ferry Rotinsulu. Ya, gol ini hampir sama dengan kejadian apa yang dilakukan oleh anak Sriwijaya dengan kelengahan. Dan kita tahu ketika telah setengah asiknya mendapatkan angin segar dengan membuahkan hanya beberapa meter di luar kotak penalti Sriwijaya. Kita nantikan Egy Milgiansa pendek saja. Dan sebuah kesempatan Ridwan masih bisa dihalau oleh Isnan Ali. Sebuah tendangan yang cukup keras di dalam kotak penalti oleh Ridwan.
Ya, luar biasa kita perhatikan bagaimana tendangan Egy sebenarnya tidak begitu keras, hanya saja memantul ke tanah dan itu sangat sulit diantisipasi oleh Ferry dan sayang Rid. Iya, kembali. Najam, kita nantikan tendangan bebas Pelita Jaya dan nyaris saja Bung. Gendut Doni, lagi-lagi kurang cermat Gendut Doni. Sriwijaya FC kali ini, Zarahan. Lebar ke kiri, Obiora, lepaskan tendangan Obiora. Masih bisa ditip oleh Dian Agus, kiper Pelita Jaya Jawa Barat. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana seorang Dian Agus sangat luar biasa. Mudah saja baginya dan 45 menit pertama baru saja disudahi oleh Anang Suryana. 1-1 adalah kedudukan sementara. Gol pertama diciptakan oleh Zarahan dan gol balasan oleh tuan rumah Cristiano Lopez. Anda jangan kemana-mana, tetap di Jarum Indonesia Super League. Dan inilah 45 menit kedua Pelita Jaya Jawa Barat, Sriwijaya FC Palembang. Berhasil dihalau oleh Christian Warubai. Kali ini Sriwijaya cepat. Kit Kayamba Gams. Sebuah tendangan yang cukup keras. Kit Kayamba Gams masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Ferry. Dian Agus. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh seorang Kit Kayamba. Masih Najam, pendek saja ke Zarahan. Kembali ke Christian Warubai. Lepaskan umpan ke kotak penalti dan disambut oleh sebuah heading. Ya, lagi-lagi sebuah kesigapan yang dibuat oleh Dian Agus. Kita lihat betapa sulitnya apabila bola headingan. Dan begitu pula mantul di bawah tanah. Tendangan bebas bagi Sriwijaya dilakukan oleh El Capitano Kit Kayamba Gams menyusut tanah. Masih mudah saja bagi Dian Agus. Ya, dengan pintar Gam mengarahkan bola ke Lakukan overlap, ikut membantu serangan bagi Pelita Jaya. Egy Melgiansa melepaskan umpan pendek saja dan gol! Rudi Widodo akhirnya mampu membuktikan ketajamannya sekaligus menciptakan gol pertama baginya di Jarum Indonesia Super League pada menit ke-66, membuat tuan rumah Pelita Jaya unggul sementara atas Sriwijaya menjadi 2-1. Ya, luar biasa gol ini memang. Kalau kita perhatikan, pujian tidak hanya layak diberikan kepada Rudi Widodo, tapi bagaimana seorang Egy memberi bola itu ke arah Rudi berlari. Artinya memang luar biasa Egy kali ini dalam memberi assist dan juga memang layak diberikan pujian kepada Rudi Widodo yang dengan akurat mengeksekusi bola. Ya, sebuah gol yang cukup baik dilakukan oleh Rudi Widodo. Kita tahu Rudi Widodo mempunyai naluri gol yang cukup tinggi. Dan demikian pula seorang Egy mampu memberi. Kali ini cepat kita lihat Rudi Widodo dan juga Haris Yulianto. Masih Rudi Widodo. Lepaskan umpan ke Cristiano Lopez. Sekali kontrol dan nyaris saja. Sebuah bola. Sekali kontrol dari Cristiano Lopez. Masih membentur Mister Gawang. Ya, ini sebuah pergantian pemain yang cukup tepat dilakukan oleh Coach Andi Ahmad. Kita tahu tidak Widodo tadi bahwa memang dua pemain yang disebut di lini depan adalah bomber itu tidak terlihat ketika Gendut Doni berpartner dengan Juga kurang cermat kontrol yang dilakukan oleh M. Ridwan. Kali ini Pelita Jaya kembali melakukan serangan melalui kaki Cristiano Lopez yang dituju oleh M. Ridwan. Sebuah peluang bagi M. Ridwan dari sudut yang agak sempit. Masih bisa dihalau oleh Ferry Rotin Sulu. Ya, kita lihat bagaimana sudah begitu bagus assist yang dilakukan oleh Lopez. Berhasil direbut oleh Ben Berlian. Lepaskan umpan ke kotak penalti dan lagi-lagi Bung. Sebuah peluang bagi Sriwijaya FC. Kembali gagal dimuntahkan oleh Dian Agus.
Ya, kita lihat beberapa peluang emas. Christian Warobai, Ben Berlian. Zarahan, lepaskan umpan Zarahan, disambut dengan heading oleh Non Ajam. Lagi-lagi hal yang sama kembali dilakukan oleh Non Ajam. Nyambut, crossing, Zarahan dengan heading masih tipis di atas mister gawang Dian Agus. Dan akhirnya 2 kali 45 menit baru saja diselesaikan oleh Anang Suryana dengan hasil akhir 2-1 bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Ini adalah sekaligus merupakan kemenangan pertama bagi Pelita Jaya pada 5 pertandingan terakhir mereka. 2 gol Pelita Jaya diciptakan oleh Cristiano Lopez pada menit ke-8 dan Rudi Widodo pada menit ke-64. Satu-satunya gol balasan Sriwijaya adalah melalui kaki Zarahan pada menit ke-6.